Kalau kalian saja joget-joget di depan kamera, lalu kalian sebarkan di depan umum, bagaimana kita mau menjaga kalian gitu loh? Menjaga pandangan juga. Kalian saja menjajakan diri kalian di depan publik, yang itu gratis loh. Ya mohon maaf ya Mas ya, PSK Mas ya, serendahnya PSK, mereka masih ada tarif Mas. Bincang makna, bincang-bincang seputar agama. Bincang-bincang seputar Asli. agama. Memang syariat Islam memang seadil-adilnya saja. Memang Dan kita harus meyakini itu Mas. nah, kita harus meyakini gitu. Karena kalau kita nggak meyakini itu, kita berarti mencacati Allah dari segi sifatnya, yaitu maha adil. Maha adil. Kita bermasalah dari segi apa? Tauhid asma wa sifat. Kalau kita malah tidak mempercayai keadilan Islam itu sendiri. Maka ini kembali kali kepada tauhid. Sebenarnya masalah dari apapun itu ketika kembali ke tauhid, insya Allah dia beres insya Allah. Kenapa seperti orang-orang itu gemar melakukan ini, melakukan ini? Pasti ada yang bermasalah dari sisi tauhid ini. Jadi ini ada juga Ustaz, yang unik, ada ya juga para tokoh agama juga yang dimaksud tokoh agama oleh masyarakat setempat juga pada bilang nggak apa-apa, nggak usah berjilbab, yang penting jilbabin dulu hatinya. Jilbab hati. Gimana? Jilbab hati gimana? Berarti jilbab hati itu ada gambar gininya. Atau ada gambar love gini. Ya susah Mas kalau seperti itu Mas. Susah. Kalau ada jilbab hati berarti nanti ya Afan ya, ada BH hati, ada celana dalam hati, terus ada bahkan sesuatu yang sifatnya lebih intim dari itu kan, nggak mungkin seperti kadang itu. beliau yang bilang juga dimaksud tokoh agama, Ustaz, dipercaya oleh orang-orang, Ustaz. Gimana? Nah, perkataan itu. Kalau kita kembali pada zaman sekarang Mas ya. Jadi tidak setiap orang yang ditokohkan itu layak untuk diambil ilmunya, apa yang dia ucapkan, seperti itu. Karena kita harus kembali kepada landasan dalam agama kita itu apa sih? Nah, seperti itu kan. Landasan beragama kita itu seperti apa? Manhaj kita dalam beragama itu seperti apa? Maka ketika kita paham tentang cara beragama yang benar, atau bahasa agamanya, bahasa pengajiannya, cara bermanhaj yang benar, maka kita tidak akan pusing dengan ocehan-ocehan orang-orang seperti itu. Bahkan Rasulullah sendiri sudah mengkabarkan bahwasanya di akhir zaman itu akan banyak istilahnya itu ulama-ulama yang jahat, yang buruk, yang mereka malah menjerumuskan umat ke dalam kebinasaan. Maka jangan pernah tertipu pada casing, jangan mudah tertipu dengan lihainya seseorang mengolah perkataan. Tapi lihat esensi dari apa yang diucapkan itu, apakah ini berkesesuaian dengan Al-Quran dan As-Sunnah, apakah tidak. Berkesesuaian dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Ini yang paling penting. Oh, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan pemahaman Murji'ah misalkan. Atau, oh ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan pemahaman Khawarij misalkan. Oh ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tapi dengan pemahaman Rafidhah misalkan. Ya tetap itu tidak bisa dijadikan sebuah dalil. Nah, ketika kita paham tentang landasan beragama seperti itu, maka insya Allah datangnya para dai-dai yang seperti itu tidak akan membuat hati kita itu goyah misalnya. Karena ini suatu sunnatullah ya. Di zaman yang akan datang itu akan terus ada dai-dai seperti ini. Dai-dai yang mengajak kepada hal-hal yang kesesatan seperti itu, bahkan melegalkan kesyirikan misalkan. Tidak apa-apa misalkan membuat sejajan pada dewi ini, asalkan isinya Nah, ini suatu tanda bahwasanya memang apa yang Rasulullah kabarkan itu sudah terjadi di sekitar kita. Makanya Masya Allah ngeri Mas ya. Ngeri. Kalau kita bicara zaman fitnah, terus baik itu fitnah syahwat, fitnah syubhat, fitnah yang kaitannya dengan syahwat, dengan wanita, ya terus fitnah yang kaitannya dengan syubhat, dengan pemikiran yang menyimpang dari akidah Ahlussunnah, maka kita banyak-banyak minta ta'awud istilahnya pada Allah, minta keteguhan hati untuk tetap berada di
jalan yang Lurus. benar ini. Terutama kalau kita kembali kepada tema kita ya, tema tentang aurat, tentang wanita, fitnah syahwat itu luar biasa ketika seorang itu belum menikah. Ya, fitnah syahwat di zaman sekarang itu akan sangat terasa luar biasa ketika seorang laki-laki itu dia belum menikah. Karena apa? Ngadep mengarep Fitnah. ada seperti itu. Ngadep kanan kiri ada seperti Fitnah itu. juga. Ustaz. Atas bawah seperti itu. Fitnah juga. Ustaz. Bahkan ketika kita berada di dalam kamar sekalipun yang itu tidak ada wanita, kita buka handphone, buka sosmed, Tambah ada banyak, iklan ya. yang seliweran seperti itu. Tambah mudah Ustaz bisa lancar di dunia ini. Nah. kan. Maka luar biasa. Saya tuh kadang gumun pada teman yang belum nikah. Teman saya juga. Mereka orang kuat istilahnya Mas. Mereka kuat. Insyaallah anak kuat insyaallah. Artinya kuat apa? Dengan keadaan seperti ini mereka belum menikah itu luar biasa kuat. Bagi saya kuat. Bismillah. Makanya cepatlah menikah. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan ya. Amin amin. Allahumma amin. Ya, itu jadi perkataan jilbabin dulu hatinya itu memang perkataan fasik misalnya, nggak perlu di Jadi ada pertanyaan Mas ya. Ada pertanyaan itu yang dia layak untuk dijawab. Ada pertanyaan yang dia tidak layak untuk dijawab. Maka pandai-pandailah kita dalam melihat pertanyaan ini perlu aku jawab atau enggak. Seperti itu. betul. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang cenderung menjebak, pertanyaan yang cenderung yang sifatnya itu ingin mendebat, itu sudah nggak usah kita ladeni seperti itu. Atau kalau kita ingin menyampaikan, kita sampaikan, kemudian sudah selesai. Mereka mendebat, nggak usah dilayani. Itu pertanyaan yang nggak perlu saja. Ya, Nggak akan usah. menguras waktu kita seperti itu. Yang penting itu tadi pakaian-pakaian yang sesuai syar'i, yaitu sesuai syariat Islam, pakaian-pakaian yang antum jelaskan tadi. Ya, jadi kita ringkas ulang Mas ya. Aurat wanita itu mulai semua anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Artinya apa? Artinya kaki itu aurat kan? Betul, ya aurat. Kaki itu aurat. Berarti kalau kaki itu aurat, dia wajib nggak ditutup? Wajib. Wajib ditutup. Dengan apa? Pastinya solusinya pakai kaos kaki. Sebenarnya nggak harus kaos kaki Mas. Kayak apa? Pakai kresek pun nggak masalah. Yang penting tertutup. Yang penting tertutup. Tapi masalahnya nggak mungkin kan perempuan mungkin mau juga. untuk pakai kresek gitu kan. Malu juga. Pakai jas hujan ya nggak mungkin mau kan seperti itu. Betul. Nah, itu. Jadi aurat perempuan itu seluruh anggota badan kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau di depan mahramnya, di depan anaknya, di depan bapaknya, kakeknya atau cucunya, maka dia boleh menampakkan apa yang sudah biasa dari perhiasan. Nah, perhiasan itu di mana? Perhiasan itu ada di leher, Pergelangan tangan, pergelangan tangan, terus di kaki biasanya. Nah, maka itu tidak mengapa ditampakkan di depan mahramnya. romnya. Nah, kalau di depan ajnabi maka kembali ke hukum asalnya. Yang boleh hanya wajah dan telapak tangan itu tadi. Insyaallah. Walaupun yang paling sempurna insya Allah, yang paling tidak membuat sebuah fitnah adalah ketika seorang perempuan dia memakai penutup wajah sekalian. Nah, itu insya Allah yang lebih aman dari fitnah, Menjaga fitnah. menjaga hati kaum lelaki. Apalagi zaman sekarang saja. Apalagi zaman sekarang, masya Allah. Laki-laki share sih, masya Allah. Tapi jangan lantas itu, tapi jangan lantas ketika dia pakai cadar kemudian diupload di Nah, itu juga itu penyakit. medsos. Juga. Penyakit Ustaz. Maka kita masih husnudon Mas ya, artinya barangkali sebagian wanita yang melakukan itu masih ingin mendakwahkan cadar dengan caranya. Tapi ada tapinya Ustaz. Tapi jangan diteruskan lah. Nah, jangan diteruskan ya. Ini akan menjadi hal yang tidak baik nanti ketika dilakukan terus-menerus. Karena apa? Karena medsos itu liar, Mas. Nah, Kalau saya pernah baca dulu di sebuah ada sebuah kalimat yang sebenarnya ini kalimat salah. Cuma kayak ada benernya gitu. Jadi kalimat seperti ini. Internet itu kejam. Internet itu sangat kejam.
kalau Tuhan itu masih Maha Pengampun. Tapi kalau internet dia tidak. Artinya apa? Sekali aib seorang itu masuk di internet, maka sulit untuk dia menghapus semuanya. Sulit. Kan apa? Ketika masuk ke dalam sosmed misalkan, dilihat langsung di-download oleh orang. Sebagian ada yang nyimpan, walaupun mungkin dari servernya dihapus, Ditampung bisa atau ditampung dihapus, misalnya. ya. Tapi kan masih sudah terlanjur ada yang nyimpan seperti itu. Maka akan sulit ketika seorang sudah terlanjur terbuka aibnya di sosmed, itu sulit untuk hilang jejaknya. Makanya bahkan ya Mas ya, naudzubillah ya, kita bisa searching aib-aib orang 50 tahun yang lalu, itu masih ada di YouTube. Masih ada gitu ya. Percaya nggak? Jejak internet tuh. Jejaknya itu sangat jahat luar biasa. Sekalipun sekarang orangnya sudah taubat misalkan sekarang dia sudah pakai hijab dengan sempurna, tapi jejak keburukannya itu yang mungkin dikerjakan 50 tahun yang lalu, yang sekarang sudah dia taubatin, itu masih eksis di YouTube, masih eksis di di portal-portal internet yang lainnya. Kadang juga banyak laki-laki yang masih membuat khayalan terhadap orang-orang yang sudah bernikop atau bercadar. Nah, istilahnya niqab hunter ya, seperti itu beberapa waktu yang lalu saya juga sempat tahu, oh ternyata orang-orang dengan kelainan seksual seperti itu ada memang seperti itu. Makanya wanita, kalian adalah sangat berharga dalam Islam. Perhiasan. Dan buatlah kalian benar-benar berharga sebagaimana Islam menghargai kalian. Nah, itu nasihat kita kepada saudari-saudari kita ya. Artinya apa? Kalau kalian saja joget-joget di depan kamera, lalu kalian sebarkan di depan umum, bagaimana kita mau menjaga kalian gitu lah. Menjaga pandangan juga. Kalian saja menjajakan diri kalian di depan publik, yang itu gratis loh. Ya mohon maaf ya Mas ya, PSK Mas ya, serendahnya PSK, mereka masih ada tarif Mas. 100.000, 200.000. Tapi kalau seorang yang mengupload dirinya joget-joget dengan pakaian yang seronok di medsos, dia nggak dibayar loh. Walaupun mungkin dia dapat AdSense istilahnya. Tapi dari orang yang melihat dia tidak dibayar. Nggak seberapa mungkin saja. Nah, tapi dosanya. Nggak seberapa dengan dosanya dan dengan aibnya yang akan berterusan sampai entah sampai kapan. Sampai hari kiamat juga. Sampai hari kiamat mungkin seperti itu. Makanya nasihat buat teman-teman perempuan juga, jangan mudah-mudah untuk mengupload atau selfie-selfie-nya ke dalam dunia internet. Sangat berbahaya. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa anta jazakallahu khair Mas Dika. Allah sangat berharga. Nasihat-nasihat. Ini sebenarnya nasihat untuk saya sendiri dan untuk kita berdua secara umum ya. Artinya apa? Menjaga pandangan itu sangat penting untuk kita, apalagi di zaman sekarang yang semuanya serba bener-bener nyoh iki loh gitu. Sampai ditawarkan di depan kita. Ya. Sampai ditawarkan. Kita nggak lagi beli untuk hal-hal seperti itu. Maka banyaklah istighfar untuk kita yang hidup di masa sekarang. Karena kita hidup di masa benar-benar mata kita sulit untuk menjaga itu. Selama kita punya handphone, selama kita punya benda ini, itu akan sulit kita menjaga pandangan. Sangat sulit. Apalagi ini bebas berselancar saja. Baik. Semoga Allah jaga kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, sampai sini saja Ustaz ya. Insyaallah. Lumayan lama. Jazakallahu khair. Ya, jazakallahu khairan. Baik teman-teman, baik pemirsa, demikian ini dari kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bincang makna, bincang-bincang seputar agama.